yang sebelah kiri ada dua baris. Sebentar saya kira ya laki-lakinya ini geser ke belakang. Ya, 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 ya. Sebentar kalau guru masuk juga mengambil bagian di sebelah kanan menghadap ke utara, sebelah kanan dan bapak tamu yang laki-laki Pak, silakan dipatokkan di muka. Ya, para orang tua santri di muka Pak. Ya, ya, di rumah kita dibuka sekali. Ya, 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 oke, ya. Boleh orang tua santri paling muka kelilingnya sana yang datangnya laki-laki Pak. Ya, tolong Ananda Ustaz pakai muda Mas Rudi tunjukkan Bapak. Isi dulu di muka Pak. Isi dulu di muka Pak, baru isi belakang. Ya, sepanjang ke sana. Iya, iya Ibu. Nah, oke. Saya ini para orang tua dan ibu orang tua ini sebetulnya karena ini pendidikan, enaknya itu menerima pelajaran dari kita semua umatnya Nabi Muhammad ini akan menerima materi. Ya, kenapa ya? Jadi kenapa? Mengapa sampai peristiwa dunia goyang waktu lahir Nabi Muhammad SAW? Ya, tanah Arab sendiri, ya, tidak berarti goyang seperti gempa bumi. Ya, nanti Bapak sebentar jelaskan bagaimana peristiwa di saat hari kelahirannya Rasulullah itu. Dan setelah mulai dari anak-anaknya yang mulai dilahirkan sampai masuk anak-anak, ya, berapa tahun ditinggalkan mamanya, berapa tahun ditinggalkan bapaknya, dipelihara kakaknya, berapa tahun dia meninggal lagi. Ya. Jadi ini belum masuk acara ya Pak, saya hanya menunggu-nunggu, jadi belum masuk acara Pak Bro. Sampai gini masih ada keluar masuk karena acara kurang begitu menyatu bagi kita kalau mata ini masih sering lihat orang keluar masuk. Tolong Pak Ustaz Junedi, guru-guru yang ada di kantor, coba berdiri Pak Ustaz dan dipanggil temannya di atas Pak. Saya beri kesempatan paling lama 15 menit acara dimulai. Ya. Coba Pak Ustaz, siapa tahu ada guru. Tidak ada hari ini kegiatan selain daripada kita fokuskan, kita pusatkan di Papua lagi Atia Pancendra kita untuk melaksanakan suatu ya hari kelahiran seorang manusia yang akhirnya ditunjuk sebagai Allah sebagai Nabi dan Rasul. Ya, tiada arti hidup kita setiap hari tanpa menyebut kata Allah dan Muhammad. Ya. Nah, para orang tua ini kita tengok-tengok sekolah ini pesantren Bukit Hidayah Malino, ya, santrinya ini sudah cukup lumayan. Itulah harapan bangsa dan umat Islam di hari-hari mendatang. Ditentukan coraknya, warnanya oleh santri-santri kita. Nah, jadi saya ini hanya bersifat pengarahan dulu sebentar, mungkin saya ya sementara Bapak dan Ibu ya masih ada yang ya. Saya berusaha dapat jam 9, masih ada 10 menit. Sahab jam 9 acara dimulai. Ya, ya. Di samping yang saya khawatirkan yang terlambat datang kasihan, mudah-mudahan lain kali jangan terlambat. Yang terlambat itu digambarkan misalnya manusia dia sudah tidak lihat kepalanya, hanya dia lihat di bawah lehernya mami ke bawah. Bagus itu kalau mengikuti acara lain kali
kita harus mendahului kepada orang yang akan memberikan bekal kita, Bapak dan Ibu. Itu akan disampaikan oleh Bapak dia Kiai Haji Profesor Doktor ya Dahri David ini. Beliau adalah ya diberikan amanah oleh Allah untuk membentengi umat di Kecamatan Tingmonjong ini sebagai daerah wisata. Nah, itu. Saya lihat kalau guru-guru ini sudah, ibu-ibu guru, jangan dulu mengurusi acara istirahatnya supaya ibu guru tampil di ruang tampil. Coba ibu guru duduk di tempat yang telah ditentukan. Ada guru mengambil bagian di depan sebentar supaya dikenal ya oleh Popro. Kelompok guru duduk di depan bagian kanan. Ya. Ya. Kalau orang tua santri saya ini yang hadir, karena kelompoknya ini itu belum sampai ya baru sekitar 10% lebih yang hadir. Nah, jadi yang sudah hadir alhamdulillah. Yang juga datang dan terlambat alhamdulillah. Kalau yang memang yang tidak akan hadir, saya tidak tahu bahasanya pimpinannya bagi Hidayat Malino bagaimana ya tanggung jawabnya di hari kemudian kalau orang diundang mengikuti maulid dan tidak hadir. Ya, itu. Nah, saya lihat ini orang tua, kalau santri ini juga tolong ini arahan dan pimpinan sebelum masuk acara, para wali kelas ini. Kalau pesantren dari Ulil Albab Bulu Tanamu pagi ini, kayaknya anak-anak Mas Rudi ya hampir 100% yang hadir. Ya, itu. Ya. Kalau dari Bukti Hidayah ini barangkali ya baru di atas 50% yang hadir. Atau mungkin di situ masih ada kesempatan sedikit sekali, ya masih ada kesempatan ya 5 menit. Baiklah, coba kami serahkan kepada pengacara dan sudah bisa diberikan awal daripada dimulainya acara. Ya, disilakan pengacara. Masuk ibu, ambil bagian. Ya, di muka bu masih ada kosong. Ya. Di muka, ya. Ya. Ya, kelompok Bapak dan Ibu guru yang kami hormati supaya mengambil tempat di bagian depan. Ya. Dari Ulil Albab sudah ada gurunya memang itu 2 dan juga anak-anakku ini sudah tahu itu sana gurumu semua. Nah, namun mungkin karena tidak seluruh mata pelajaran guru ke sana ya nanti anak-anakku yang saya banggakan dari Ulil Albab ini kenal-kenal itu yang mana gurumu sering datang di sekolahmu itu. Yang belum datang sebentar ajak-ajak juga Bu, Pak, ya. Baiklah, pengacara siapa? Guru. Ya. Oh, ada. Kalau di atas sudah tidak ada guru di Martani atau belum ada saja. Martani ada. Coba urus dulu anak-anak,
pengurus mana? Pas sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino, Kiai Haji Abdul Hamid Sarrobiah. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Najib Dafrid selaku pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab Embun Pagi. Yang terhormat Muspika Kecamatan Tinggi Moncong atau yang mewakili. Yang terhormat Camat Kecamatan Parigi atau yang mewakili, Bapak Lurah Bulu Tanah, para kepala lingkungan dan para ketua imam masjid sekelurahan Bulu Tanah, serta para kepala sekolah dan para orang tua santri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat-Nya, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2023. Salam dan salawat mari senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga pembacaan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang keempat sepatah kata, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Nasrudi SPD yang akan membacakan Quran Surah Muhammad. Kepada Bapak Ustaz dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Masrudi SPDI. Kepada Bapak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sepatah kata oleh pimpinan Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino. Dalam hal ini Kiai Haji Abdul Hamid Sarrobe'a. Kepada Bapak Haji kami persilakan dengan hormat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami banggakan dan kami hormati kepada Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Najib Dapri beserta rombongan yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak dan Ibu para Dewan Guru Pesantren Bukit Hidayah Malino dan Pondok Pesantren Ulil Albab Umum Pagi Kelurahan Beltana, dan mungkin ada perwakilan dari Pesantren Madinah Hupa Batu Lapisi Madinah. Yang kami hormati dan kami banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para orang tua santri yang hadir, yang kami cintai dan kami banggakan sebagai harapan generasi muda Islam, para santri baik PP Bukit Hidayah Malino maupun dari PP Ulil Albab Umum Pagi Kelurahan Beltana, beserta para undangan
yang sempat hadir, dan saya tidak tahu di sini mungkin ada dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam masjid, karena kami undang ya, yang kami banggakan. Alhamdulillah, sesuai dengan program kerja pesantren Bukit Hidayah Malino, di antaranya salah satu yang menjadi program inti keagamaan, yaitu di kalender itu pada tanggal ini ya tertulis adalah Maulid ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini program pesantren Bukit Hidayah Malino Popro dari mulai tahun ajaran tahun pertama ya, yaitu tahun 2002, asalkan ada hari-hari besar Islam, maka kami itu prioritaskan, dan menurut pengetahuan kami tidak ada hari-hari besar Islam yang tidak kami laksanakan ya. Untuk itu apa yang perlu saya sampaikan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Bukit Hidayah Malino dari tahun pertama tahun 2002 sampai hari dan detik ini, Allah masih memberikan amanah kepada saya untuk para orang tua Popro dengan rombongan masih mendengar suaranya Haji Abdul Hamid Sarro yang tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, tidak mengenal keluh kesah di dalam menghadapi variasi-variasi perkembangan umat, khususnya perkembangan pesantren yang ada di Kecamatan Timojong ini. Perlu saya sampaikan kepada Pak Pro dan hadirin beserta anak-anakku bahwa pesantren Bukit Hidayah Malino adalah pesantren tertua di kecamatan ini, di mana pada waktu itu hanya satu kecamatan, namanya Kecamatan Timojong. Sekarang sudah terjadi pemekaran kecamatan, sudah 3, ada Kecamatan Parigi, ada Kecamatan Tumbrupau. Ya, alhamdulillah pada waktu itu ya, begitu apa yang menjadi latar belakang sampai yang bicara ini Pak Haji Abdul Hamid Sarro yang tidak bersyarat untuk membuat pesantren, tapi barangkali Allah memberikan ihdinas siratal mustaqim, di mana Malino pada waktu itu ya, ada di daerah ini ada orang merencanakan dari golongan lain mau membuat SMA Bintang Kajora di Lompasan yang berskop Indonesia Timur. Di situ kami bangkit. Hanya sekarang saya gagalkan dan menjadi itulah di Lompasan yang namanya wisata alam. Andai kata itu jadi, apa yang terjadi kepada generasi kita? Tapi Allah memberikan kekuatan kepada kami dan masyarakat Islam yang 85% berdiri di belakang kami. Akhirnya kami bisa menantang dan mempertahankan ya, yaitu Islam khususnya di Kecamatan Timojong pada waktu itu, dan lebih khusus di Kelurahan Bulutana, dan kami buktikan dengan yaitu merintis ya adalah keberadaan berdirinya PP Bukit Hidayah Malino. Nah, oleh sebab itu kepada Bapak akan memberikan bekal kepada kita, bekal di dunia wal akhirat,
di dalam kisah dan hikmahnya sebentar ini, tolong Bapak cermai, nikmati, dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Itu bekal. Ya. Berikut tentu Bapak begitu masuk sudah ada Bapak melihat ada coretan-coretan yang ada tertulis baik di samping kiri maupun di depan. Kalau di depan ini kayaknya sama. Terima kasih kepada panitia. Kalau di depan ini pesantren Bukit Hidayah Malino lahir. Berkah lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lahir pada 12 Rabiul Awal, ya. 12 Rabiul Awal. Ada tulisan, "Oh anakku." Ini dari bukunya oleh panitia. Terima kasih. Panitia ini pernah membaca Imam Al-Ghazali. Ada "Oh anakku", ya, Imam Al-Ghazali. Kemudian di bawah perlu kita ketahui juga bahwa secara kebetulan pada bulan ini adalah hari ulang tahunnya Pesantren Bukit Hidayah Malino yang ke-21. Pada tahun lalu Pak Prof, kami undang Pak Bu dan hadir wakili tahun lalu. Tidak berbeda apa yang tertulis di juga sebelah kanan. Saya membaca tulisan yang pimpinan gemetar yang berdiri bulu-bulunya setelah membaca ada tulisan berbahasa Arab, nama Muhammad dan Rasulullah. Ada tulisan bahasa Arab Muhammad dan Rasulullah. Dengan apa yang kita akan laksanakan pada hari ini dan sudah terlaksana, itulah intinya. Itulah intinya. Ada Maulid Nabi tulisan, ada tulisan bahasa kita, Pompes Bukit Hidayah Malino, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknai kisah Rasulullah sebagai teladan. Ya, terima kasih kepada panitia. Ini lahir dari nuraninya. Lanjut apa yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Ya, mungkin dalam pelaksanaan acara ini tidak semeriah dengan kalau ada konser kesenian, ya, yang susah dihitung berapa banyaknya orang yang hadir. Tapi kalau peringatan-peringatan seperti ini, kenapa orang enggan datang? Jawabannya karena belum memahami, belum memaknai, dan belum mengerti yang sebenarnya siapa saya dan siapa Muhammad itu. Ya, kalau orang sudah kenal, apapun pekerjaannya lain dia akan tinggalkan. Kalau orang memaknai. Tapi terima kasih yang datang. Ya, terima kasih yang datang. Sampaikan juga terima kasih yang tidak datang karena mungkin sakit dan berhalangan. Terakhir yang perlu, bukan terakhir, yang berikut yang perlu, ini merupakan saya sampaikan kepada Pak Pro. Kalau ini aula Pak Pro, sejak berdirinya pesantren Bukit Hidayah Malino sudah merupakan gedung serbaguna. Kadang-kadang kegiatan MTQ di tingkat kelurahan di sini ada pertemuan dari pemerintah seri, dari bahkan di sini pernah ketemu PR3 seluruh Indonesia, PR pembantu rektor 3 waktu Ibu Rasdiana masih rektor di ini dan di Singapura. Untuk sebab itu gedung ini Pak Prof, kami berusaha untuk
gedung ini bisa dimanfaatkan seperti hari ini dan bisa dimanfaatkan untuk syiar Islam di hari-hari mendatang. Dan adapun bentuknya ini kalau dengan standar pertemuan sekarang ini kasihan beginilah, tapi kita mensyukuri apa yang ada. Dan para orang tua dan santri dengan kehadiran Pak Kiai Pak Prof ini di pesantren Bukit Hidayah Malino, yakin pasti membawa berkah, terutama sebentar ceramahnya itu adalah merupakan berkah yang halus hati kepada kita. Kemudian khusus kami sampaikan kepada orang tua, ya kepada khusus pada orang tua santri sebagai berikut. Pesantren itu wajib mondok. Tolong guru dibagikan kepada orang tua ini, ibu, ada orang tua santri yang ada. Dibaca, saya ulangi, pesantren itu wajib mondok. Pelajaran kepesantrenan, ya, itu diberikan waktu malam. Misalnya tapis, khatib, atau ceramah, sini baca Al-Quran, bela diri, kaligrafi dan lain sebagainya. Pembentukan akhlakul karimah itu limpahnya diberikan di waktu malam. Dan anak-anak tadi yang mengaji, Mas Rudi SPDI itu putra pertamanya pesantren Bukit Hidayah Malino dan putri keempatnya Haji Abdul Hamid Sarrobe. 6 tahun tinggal di rumah, jeradik mata, jeradik tinggal saling berat. Ya, saya bina, alhamdulillah Allah menghendaki. Sudah satu contoh produk dari pesantren Bukit Hidayah Malino sudah dipercayakan oleh satu yayasan kehadiran Bapak untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yang mahal di sisi Allah. Ya, itulah di sana. Ya, saya kalau mulia itu saya tidak pernah panggil Mas Rudi. Saya selalu panggil anak. Tanya dia, saya bawa bertanding untuk memperkenalkan Bukit Hidayah sebagai pesantren pertama di kabupaten, tidak pernah kalah kalau bertanding. Main saja 1-2. Di provinsi dia pernah tidak dapat nomor, main saja 1-2. Itulah dia. Kenapa anak-anakku yang pesantren? Ya, kalau kau lihat pimpinanmu hari-hari, ya wajahnya macan tapi hatinya malaikat. Hasilnya terbukti. Dan banyak ustaz-ustaz di sana, Ustaz Junaidi dan lain sebagainya. Guru-guru ini di sini berapa persen adalah alumni. Itulah hasilnya pesantren Bukit Hidayah Malino. Apalagi sekarang kita umat Islam di Kecamatan Timonjong ini, kita harus waspada, mewaspadai Malino Indah. Seluruh manusia dengan bermacam hatinya pasti datang bersama dengan hatinya. Oleh sebab itu, generasi mendatang anak tabu patulata generasi sekarang ini harus dibekali dengan jiwa Al-Quran dan hadis Ijma' al-Qiyas. Kalau tidak, janganlah akan sama dengan pimpinan, generasi kita akan dihancurkan oleh perkembangan zaman. Kalau tidak, mulai dari sekarang diajar dengan pakaiannya Al-Quran. Ya. Untuk itu orang tua ini saya harapkan itu harus mondok. Ya. Jadi tolong Bapak berpikir, tanya Mas Rudi, susah bukannya? Memang pesantren itu harus mondok. Kalau tidak mondok, sama aja dengan SMP itu. Tapi ingat, makanannya pesantren tidak bisa dimakan oleh SMP. Saya mantan kepala SMP. Makanannya pesantren tidak bisa dimakan SMA, kecuali SMP pesantren atau SMA pesantren, itu sama. Ini oleh sebab itu umat Islam di Kecamatan Timonjong ini besarkan pesantren yang ada di Kecamatan Timonjong ini. Khususnya kita harus tahu pesantren tertua di ketiga kecamatan ini adalah pesantren Bukit Hidayah Malino.
Kemudian perlu disampaikan kepada para orang tua, mulai tahun pelajaran 2002-2003, Pak Ketua Komite dalam memimpin rapat hasil pertemuan orang tua tidak ada lagi istilah lalu-lalu dana pembukaan. Misalnya dimintai tidak pernah lewat 400.000. Ya, tapi biasa ada menyumbang pintu gerbang sendiri satu orang. Ya, hanya sekarang yaitu selamat mari Pak Abil yang baru datang ini Pak Pro adalah putra kami yang ketiga, anak kami yang ketiga di dunia pendidikan, Pak Pro. Wakil Kepala SMK Makassar, tetangga kita. Ya. Nah itulah. Jadi oleh sebab itu kepada orang tua, saya mulai tahun pelajaran 2002-2003 ini ditiadakan waktu pendaftaran, diputuskan dalam rapat komite, ia dialihkan kepada IMPAK. Ya, IMPAK itu barangkali Pak Prof sebentar bisa memberikan bagaimana kedudukannya terhadap zakat daripada harta kita yang miliki, bagaimana jaminannya di hari kemudian. Soal itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir, dilarang membawa atau menyimpan senjata tajam atau sejenis, ya itu sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12. Jadi para orang tua, karena banyak di televisi saya lihat ada santri yang baca gurunya, ada juga guru yang baca santrinya. Oh di mana ini? Kedua-duanya ini melawan ada undang-undang darurat. Kalau ini ada yang terjadi, alhamdulillah. Saya dari tahun 2002, mari kita orang tua waspadai. Ya jangan demikian. Oleh sebab itu kuncinya Bapak. Mana orang tua bisa mengawasi anak kalau sudah tinggalkan rumah. Oleh sebab itu saya harapkan di acara Maulid ini, mari kita pada bulan belakang supaya lebih banyak yang tinggal mondok. Ya ini terakhir. Baiklah, waktunya lewat sedikit yang digunakan oleh pimpinan, dan apa yang saya sampaikan secara singkat mohon dimaknai. Yang pertama dimaknai ini tentang apa yang akan disampaikan oleh beliau. Selain daripada Maulid, pasti ada bagaimana motivasi pembelajaran di zaman modern sekarang ini yang serba canggih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kisah dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Kiai Haji Najib Dafrid selaku pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab Kebun Pagi. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa iman yusabatan sadidan min ladun wa mubashshirul mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Hamid Sarro, yang saya muliakan anak-anakku sekalian, pembimbing
juga dari pesantren Ulul Albab. Itu sekedar perkenalan saya namanya Najib David, asal saya Bone, lahir 22 Agustus 1952, jadi sudah 71 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan umatnya Nabi Muhammad itu hanya berkisar dari 60 sampai 70 tahun. Jadi itu ada bonus 1 tahun, dan Bapak Kiai ini bonus sudah 6 tahun. Alhamdulillah. Dan masih mampu setiap mobil sendiri. Alhamdulillah, sehat. Nah, kemudian saya masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diperingati pada bulan Rabiul Awal itu biasanya tadi saya beri contoh ke hikmahnya, hikmah atas lahirnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan bahwa Nabi Muhammad itu memang suatu hamba Allah yang spesial, suatu hamba yang spesial yang memang sudah diskenariokan oleh Allah untuk menjadi uswatul hasanah, untuk menjadi nabi terakhir yang membawa risalah yang paling lengkap dan membawa rahmat di alamin. Nah, jadi tujuan penciptaan Muhammad sebagai hamba Allah seluruh dunia adalah membawa misi untuk sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam, bukan cuma manusia, dan sebagai membawa petunjuk bagi kita semua dan sebagai pedoman hidup, dan terakhir juga sebagai solusi dari bagaimana kita menyelesaikan atau menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Pertama-tama bahwa saya jelaskan dulu, karena di sini ada nanti dalam penjelasan saya nanti ada kata akhlak dan adab. Kadang-kadang orang sulit membedakan yang mana akhlak, yang mana adab. Akhlak, waktu Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu kata akhlak muncul di situ. Nah, akhlak beda dengan adab. Kalau adab itu bisa dipelajari dengan ilmu dan bisa juga kena faktor lingkungan atau faktor keteladanan. Itu adab. Satu lebih ke budi pekerti. Sedangkan akhlak hanya bisa dicapai dengan iman. Diterjemahkan, dijelaskan lagi dengan kebiasaan hidup beliau yang menyimpan, dan pada waktu zamannya dia apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang dikatakan, apa yang disabdakan, dan apa yang dilihat perbuatan sahabatnya yang tidak dicela, itu sudah merupakan semua tuntunan bagi kita. Itu namanya pedoman hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Itu harus diingat bahwa kita hamba untuk menyembah. Belajar Al-Quran dan hadis itu adalah satu sisi, itu namanya kauliyah. Dan di sisi lain kita juga diwajibkan untuk mengamati ayat-ayat Allah
yang bersifat kauniyah. Ada gunung, ada pohon, bagaimana semua itu ilmu Allah. Jadi tidak menemukan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi itu ada kita dituntut untuk beribadah hubungan vertikal kepada Allah. Kita dituntut untuk hubungan horizontal kepada manusia dan makhluk lain, dan kita dituntut untuk punya manfaat kepada sesama. Bagaimana tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi usahakanlah santri-santri di samping belajar agama itu juga harus ada keterampilan untuk menopang kehidupan dunia demi akhirat. Karena bagaimana teknik untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu tadi kita ibadah, bukan kita pengetahuan. Jadi bukan ayat-ayat tertentu cukup diketahui, dihafal, sudah. Kita harus paham. Fikir kita tidak paham. Paham itu artinya apa? Kita harus tahu artinya, maknanya, tafsirnya, dan pemahaman. Harus lengkap. Jangan sekedar tahu saja. Lebih tahu sedikit saja, tapi kita harus amalkan. Kita apalagi kalau banyak, jadi kita harus amalkan. Karena saya sendiri terus terang pengetahuan agama saya sangat rendah. Cuma setiap yang saya tahu, saya langsung amalkan. Ya. Karena ada janji Allah. Kalau kita mengamalkan sesuatu, meski mulai dari sedikit, dia akan membimbing kita. Dia akan menunjukkan kamu begini lagi, kamu begini lagi, kamu begini lagi. Dia akan bimbing. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, jadi anak-anakku usahakan dalam menghafal, usahakan juga walaupun menurut saya belum termasuk dalam golong, usahakan membaca artinya yang sudah dihafal dan ada tafsirnya. Kalau di ulil albab hasil kami Al-Quran yang ada terjemahan, ada tafsir. Kalau memang mempelajari menimba ilmu agama itu ada etika. Pertama, ini adalah amal niati. Yang kedua, hargailah guru. Kalaupun memang dalam pelajaran, dalam kelas itu ada sesuatu yang tidak disenangi atau beda pendapat, jangan diutarakan dulu. Itu mungkin menghadap sendiri di waktu lain. Jagalah harkat dan martabat ustaz dan pimpinan. Dan kalau ada yang tidak disetujui, jangan tahu harus diamalkan, meskipun sedikit, tapi harus kontinu. Karena Allah akan membimbing kita. Makin lama, makin banyak yang kita diberikan, dan makin bertambah kemampuan kita. Ya, jangan